Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Oke, kembali lagi bersama saya di channel saya ini yang bercerita tentang kisah-kisah horor ataupun kisah-kisah cerita-cerita mistis yang terjadi di sekitar kita, yang mungkin pernah terjadi di pengalaman saya ataupun yang pernah teman-teman saya alami, lalu saya ceritakan kembali di channel saya ini. Hari ini saya akan bercerita untuk lanjutan cerita kemarin tentang seorang tukang ojek yang bernama Tony yang sering digoncengi oleh makhluk yang berwujud pocong. Oke, hari ini kita akan lanjutkan. Jadi si Tony ini kemarin ceritanya ketika dia baru pulang mengantarkan penumpang dan melewati daerah yang cukup angker, dan itu hutan-hutan dan gunung-gunung, dan ketika turun gerimis pasti ada kabut. Dari daerah tersebut Tony diikuti oleh dua sosok. Yang pertama sosok pocong, dan yang kedua adalah sosok kuntilanak merah. Jadi ketika sosok pocong dan kuntilanak ini muncul ketika Tony sedang mengendarai motor dan teman-temannya semua pada lihat. Tapi tidak sampai di situ, si Tony ini kan dia mengontrak rumah ya sendirian, dan betapa kagetnya dua sosok ini nih ngikutin Tony sampai di rumah kontrakan ini. Jadi ketika waktu maghrib seharusnya memang harus menutup pintu dan jendela, tapi si Tony ini malah mencukur jenggotnya ya. Jadi ketika dia mencukurkan, dia menggunakan cermin itu ya. Ketika dia menggunakan cermin, dia mencukur untuk biar jenggotnya ini rapi dan bersih. Ketika dia menggunakan cermin, si Tony ini tanpa sengaja melihat pantulan cermin. Di belakang pantulan cermin ini ada cewek yang rambutnya panjang yang pakai baju merah. Seketika itu Tony kaget. Siapa? Karena di sekitar situ tidak ada cewek ya. Dia kaget, dia langsung balik muka ke jendela karena pantulan cermin ini langsung mengarah ke jendela luar. Ketika dilihat tidak ada siapa-siapa. Setelah itu Tony melanjutkan untuk mencukur jenggotnya. Ketika dia melanjutkan lagi, tiba-tiba dia ada melihat sosok pocong yang ada di jendela. Seketika itu Tony langsung menaruh alat cukurnya dan menutup jendela. Setelah jelang beberapa saat Tony sholat maghrib. Setelah Tony sholat maghrib, si Tony ini mendengar suara tangisan dari luar. Tangisan seorang perempuan. Tony sontak kaget dan dia mencari sumber suara tersebut. Dia membuka pintu belakang dapur ya, dibukanya, tapi tidak ada apa-apa. Ketika Tony tutup dan Tony mulai berbaring, suara itu ada kembali, suara tangisan seorang perempuan. Tidak cukup sampai di situ, ketika malam hari sekitar pukul 2 malam, Tony mendapat teror dari sebuah ketukan pintu. Jadi ada yang mengetuk pintu dan itu iramanya selalu 3 kali. Jadi 3 kali ketukan dan jedanya itu hampir sama. Dan ketika Tony membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Dari situ Tony sudah mulai gemetar karena sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti itu. Setelah itu Tony keluar untuk ojek ya esok paginya. Ketika Tony keluar ini,
Tony kan punya temannya Tony ini cukup sensitif dengan hal-hal seperti itu ya. Dia bisa melihat dan merasakan. Tony langsung menceritakan semua hal kejadian yang dialami, dan temannya ini bilang, kamu diikutin dua sosok, yaitu pocong dan kuntilanak merah. Sosok ini ngikut kamu karena dia tertarik dengan kamu. Tony sontak kaget. Tertarik apa? Lalu temannya ini bilang, mereka berdua ini tertarik dengan jimat yang kamu miliki, yang kamu kalungkan di leher kamu. Jadi Tony ini punya seperti jimat yang diberikan oleh ayahnya dari kampung. Jimat ini untuk menangkal mara bahaya dan ketika ada benda tajam yang mendarat di tubuh Tony akan terpental seperti ilmu kebala gitu. Sontak Tony kaget, dan Tony nggak percaya kalau yang mengundang mereka berdua ini adalah kalungnya sendiri. Alhasil Tony tetap keras kepala, tidak mau melepaskan kalung tersebut. Tetapi Tony merasa gelisah karena setiap hari diteror dengan hal-hal seperti itu. Dan terakhir Tony ini memang pengen berubah ya, dan Tony melepaskan jimat tersebut. Lalu Tony masukkan ke dalam sebuah kotak. Kotak itu ada kuncinya jadi kayak kotak kecil yang mungkin ukurannya 10 cm kali 10 cm. Dimasukkanlah kalung tersebut di situ lalu dikunci. Lalu Tony ini membawa kalung tersebut kembali ke kampung dan diberikan oleh mamanya lagi. Jadi mulai dari saat itu sudah tidak ada teror-teror yang Tony alami, mau di jalan ataupun di tempat manapun. Memang ketika kita menggunakan jimat atau hal-hal yang berbau mistis, sebenarnya hal-hal itulah yang membuat mereka datang kepada kita. Mereka tertarik dengan apa yang kita pakai. Dan sesungguhnya untuk perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cukup melindungi kita semua. Oke, demikianlah cerita hari ini. Semoga teman-teman selalu sehat selalu dan selalu mendapatkan rezeki yang melimpah. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Dan akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.